Perkenalkan, nama saya Diamunda Edinda Kirana, NIM 419012 dari Prodi S1 Farmasi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan uji T berpasangan menggunakan SPSS. Di sini terdapat soal ingin diketahui pengaruh jamu pelangsing X terhadap penurunan berat badan pada signifikansi 5% atau 0,05. Dari 10 orang volunteer didapatkan data sebagai berikut. Kemudian data ini kita masukkan ke SPSS. Pada variabel view, pada nama kita beri sebelum dan sesudah. Pada data view, sebelum dan sesudah kita isi data yang telah didapatkan tadi. Kemudian kita uji caranya analyze, compares means, kemudian pirate samples t-test. Pada variabel 1 kita isi sebelum, dan variabel 2 kita isi sesudah. Lalu klik OK. Di sini terdapat output dari data tadi. Kemudian untuk menentukan pengambilan keputusan, kita menggunakan tabel yang pirate samples test pada bagian signifikansi 2 tilet. Untuk dasar pengambilan keputusan, jika signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara pemberian jamu pelangsing terhadap penurunan berat badan. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara pemberian jamu pelangsing terhadap penurunan berat badan. Di sini signifikansinya didapatkan 0,028, sehingga dapat dikatakan nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga kesimpulannya terdapat pengaruh antara pemberian jamu pelangsing terhadap penurunan berat badan. Dan pada penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian jamu pelangsing X dapat menurunkan berat badan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang uji t-test tidak berpasangan menggunakan SPSS. Di sini terdapat soal ingin diketahui adanya pengaruh pembinaan pada 14 apotek di 2 kecamatan Semarang Barat. Dilihat dari banyaknya resep yang masuk pada signifikansi 5%. Di sini ada lokasi apotek yaitu Kerobokan dan Ngemplak. Kemudian datanya kita masukkan ke dalam SPSS. Pada variabel view, di nama kita ketikkan lokasi dan jumlah resep. Pada values di lokasi, untuk value 1 kita beri label Kerobokan, dan untuk value 2 kita beri label Ngemplak. Kemudian label pada jumlah resep kita beri jumlah resep yang masuk. Kemudian pada data view, di lokasi ini kita isi dengan kode yang sudah kita buat tadi. Karena ada 14 data, 7 data di Kerobokan dan 7 data di Ngemplak, maka masing-masing kita beri kode 1 Kerobokan yaitu 1-7, kemudian 8-14 kita beri kode 2 yaitu kode Ngemplak. Kemudian pada jumlah resep kita masukkan data tadi. Setelah itu kita uji caranya analyze,
compare means, lalu independent sample type test. Pada bagian tes variabel kita isi dengan jumlah resep yang masuk. Pada grouping variabel kita isi dengan lokasi. Untuk define groups kita isi pada kode tadi. Untuk grup 1 kodenya 1 dan grup 2 kodenya 2, lalu continue dan klik OK. Ini adalah output yang didapatkan dari data tadi. Lalu untuk mengambil keputusan atau kesimpulan kita gunakan tabel independent sample test. Lalu ada equal variance assume dan equal variance not assume. Yang atas adalah datanya bervariasi, yang bawah datanya tidak bervariasi. Untuk mengambil keputusan itu digunakan signifikansi yang ini. Nah, terus untuk menentukan kita menggunakan yang atas atau yang bawah, kita menggunakan signifikansi pada bagian ini, yaitu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka data bervariasi. Lalu jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak bervariasi. Di sini signifikansi yang didapatkan adalah 0,411, sehingga signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data bervariasi. Kita pilih signifikansinya yang atas, yaitu 0,806. Maka artinya tidak ada pengaruh antara pembinaan dengan jumlah resep yang masuk pada apotek di 2 kecamatan Semarang Barat, sehingga peneliti dapat menyimpulkan pembinaan yang dilakukan terhadap 14 apotek di 2 kecamatan Semarang Barat tidak mempengaruhi jumlah resep yang masuk. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.